Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mekanisme elektronik e-commerce dalam dunia bisnis. Untuk anggotanya sendiri itu terdiri dari 7. Yang pertama, saya Fitri Setiani 024, Azizki Sama Awa 003, Linda Mutiara Sari 029, Sera Melinia Putri 031, Maulina Putri Rida 064, Muhammad Yunus 101, dan yang terakhir ada Sabrina Aisyah Putri dengan NIM 106. Jadi yang pertama kali akan dibahas oleh kelompok kami adalah pengertian e-commerce itu sendiri. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Misalnya, internet atau televisi, www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Amir Hartman dalam bukunya Net Ready Hartman 2000 secara lebih terperinci lagi mendefinisikan e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang dan jasa antara dua buah institusi B2B maupun antar institusi dan konsumen langsung B2C. Beberapa kalangan akademis pun sepakat mendefinisikan e-commerce sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Karakteristik e-commerce. E-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Terjadi transaksi antara dua belah pihak. Kedua, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Dan yang ketiga, internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Dari karakteristik di atas terlihat jelas bahwa pada dasarnya e-commerce merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi sehingga secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. Selanjutnya, ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh konsumen di dunia maya atau arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet. Pertama, melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui website. Kedua adalah cari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi bisnis atau dagang atau jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan dua cara tersebut. Selanjutnya ada sejarah perkembangan e-commerce. Pada tahun 1962, Leader melakukan penelitian mengenai konsep networking. Pada tahun 1969, dari MIT dan riset, G. Robert juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintah Amerika Serikat yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan, dan penelitian akademis. Lalu pada tahun 1970 muncul EFT yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan terkenal. Selanjutnya, EDI atau Electronic Data Interchange berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperannya bertambah.
dan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era 90-an memunculkan aplikasi e-commerce dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .coms atau internet startups yang semakin menjamur. Macam-macam e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan antar perusahaan. Contoh menjual gas alam cair, bahan bakar, bahan kimia. B. Bisnis ke konsumen, yaitu melibatkan penjualan produk dan layanan secara eceran kepada pembeli perorangan, khususnya bisnis yang menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog multimedia, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran elektronik yang aman, dan dukungan customer secara online. Contoh menjual buku, piranti lunak, musik. Konsumen ke konsumen, yaitu melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contoh mereka yang menjual barang-barangnya dengan lelang, kemudian setuju dengan penawaran yang paling tinggi. Keuntungan e-commerce bagi organisasi atau perusahaan: 1. Pasar internasional. 2. Penghematan biaya operasional. 3. Kustomisasi massal. 4. Berkurangnya kendala inovasi. 5. Biaya telekomunikasi yang lebih rendah. 6. Digitalisasi proses dan produk. 7. Batasan waktu kerja yang dapat dibatasi. Keuntungan e-commerce bagi konsumen: akses penuh 24 jam. 2. Lebih banyak pilihan. 3. Perbandingan harga. 4. Proses pengantaran produk yang inovatif. Bagi masyarakat, keuntungan e-commerce yaitu praktek kerja yang lebih fleksibel. 2. Terhubungnya masyarakat dengan masyarakat lain. 3. Kemudahan akses fasilitas publik. Untuk kekurangan e-commerce yaitu bagi organisasi atau perusahaan: 1. Keamanan sistem rentan diserang. 2. Persaingan tidak sehat. 3. Masalah kompatibilitas teknologi lama dengan yang lebih baru. Selanjutnya ada bagi konsumen perlunya keahlian komputer. Yang kedua, biaya tambahan untuk mengakses internet. Yang ketiga, biaya peralatan komputer. Yang keempat, resiko bocornya privasi data pribadi. Yang kelima, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Yang keenam, berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Selanjutnya ada bagi masyarakat. Yang pertama, berkurangnya interaksi antar manusia. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, adanya sumber daya yang terbuang. Yang keempat, sulitnya mengatur internet. Selanjutnya kesimpulan. Perdagangan elektronik e-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat memberikan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Amir Hartaman dalam bukunya Neoready secara lebih terperinci bagi mendefinisikan e-commerce sebagai suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium perkara barang atau jasa yang baik antara dua buah institusi maupun antar institusi dan konsumen langsung. E-commerce memiliki karakteristik sebagai berikut: terjadinya transaksi antara dua belah pihak, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan internet merupakan medium utama dalam proses mekanisme perdagangan tersebut.
Macam-macam e-commerce ada 3, yaitu bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen,